terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al-waladun salihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Ketika meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Bapak Ibu, hadisnya ini betul, hadisnya sahih, tapi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang yang salah paham tentang hadis ini. Mereka mengatakan begini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Oh, yang nyampe itu cuma 3 aja. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Diartikan begini, oh, berarti kalau orang udah meninggal sudah putus amalnya. Kalau gitu untuk apa lagi kita doakan orang yang meninggal? Nggak akan sampai loh. Yang sampai itu 3 itu nyawa tadi. Untuk apa lagi kita baca Yasin? Takkan sampai loh. Yang sampai itu 3 itu nyawa tadi. Untuk apa lagi kita ziarah? Tidak akan sampai loh. Yang sampai itu 3 itu nyawa tadi. Ujung-ujungnya takziah jadi bid'ah, baca Yasin jadi bid'ah, ziarah kubur jadi bid'ah. Pernah dengar gitu Bapak Ibu? Jadi hadisnya betul, tapi cara pemahamannya tidak seperti itu. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, ketika meninggal Bani Adam terputus amalnya. Di situ adalah amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi, yang tadi zikir tak zikir lagi, yang tadi mengajar tak mengajar lagi. Jadi yang terputus itu adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Itu ya, dia udah meninggal, nggak ada lagi amalnya, putus. Tapi amal dia yang meninggal saja. Adapun amal orang lain untuk orang meninggal tetap tidak terputus. Nah, orang meninggal itu, orang tua kita itu, dia meninggal, dia cuma bawa 3. Pertama, doa anak yang soleh. Pertanyaannya, gimana kalau dia nggak punya anak? Termasuk diantaranya doa anak angkat yang soleh. Gak ada juga anak angkat, termasuk diantaranya doa anak orang lain yang dia santuni lalu besar menjadi anak soleh, termasuk doa anak yang soleh. Yang kedua, yang ada orang meninggal dia cuma bawa yang nomor 2. Apa itu? Sedekah jariyah. Saya sering sampaikan, apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariyah? Kalau sedekah biasa, kita kasih sesuatu tapi hanya dinikmati oleh 1 orang saja. Kalau sedekah jariyah, kita kasih sesuatu dinikmati oleh banyak orang. Saya ambil sendal, saya kasih teman saya, itu sedekah biasa. Saya ambil sendal, saya taruh ke masjid, dipakai untuk berwudu, sedekah jariyah. Saya ambil mukena, saya kasih teman saya, sedekah biasa. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariyah. Saya ambil kain sarung, saya kasih tetangga saya, dipakai 1 orang, sedekah biasa. Saya ambil kain sarung, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariyah. Saya ambil lampu, saya pasang di teras rumah tetangga, sedekah biasa. Saya ambil lampu, saya pasang di tengah jalan, menerangi jalan, sedekah jariyah. Jadi pokoknya sedekah jariyah itu dipakai oleh banyak orang, itulah sedekah jariyah. Kalau gitu Ustazah, saya sedekah jariyah aja lah. Oh, dua-duanya beda dong. Kalau sedekah biasa, pahalanya tidak ngalir, tapi kita dapat doa langsung, cash. Ini ada rezeki sedikit, oh lapang rasaki, sehat badan Ustazah, langsung dapat doa. Tapi kalau sedekah jariyah dipakai untuk masjid atau untuk sekolah, jarang orang mendoakan, cuman dapat pahala yang mengalir. Orang meninggal, dia bawa tuh sedekah jariyah. Yang ketiga, orang meninggal, dia bawa ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Saya ulangi, dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut tak diamalkan bukan ilmu yang bermanfaat. Diamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Diamalkan, diajarkan kemudian tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah.
Okay? Jadi tiga-tiganya kita lakukan itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah, masalahnya orang tua kita meninggal belum tentu dia bawa tiga-tiganya, kan begitu ceritanya. Doa anak yang soleh, ya anaknya kayak kita loh cuma. Ilmu yang bermanfaat belum tentu. Jangan-jangan waktu kecil dia sibuk ngurusin kita, pas sudah besar datanglah cucu, tidak datang dia majelis taklim. Tidak ada ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah, jangan-jangan orang tua kita hidupnya pas-pasan. Maka kita sebagai anak, maka karena kondisi yang seperti itu, kita sebagai anak mesti membooster dia, mensubsidi orang tua kita bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ketika telah meninggal dunia. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, insya Allah waktunya cukup menjelang azan. Nanti ingat-ingat kajian ini dibungkus, dibawa pulang, sampaikan kepada anaknya. Karena kalau berhenti di kita saja, maka kita tidak ada dapat pahalanya, tidak dapat manfaatnya. Karena kita kan mau meninggal ini kan tidak lama lagi wajahnya, enggak ya. Yang butuh ilmu ini sebenarnya adalah anak muda, anak-anak kita. Jadi dibungkus, bawa pulang, sampaikan ke anaknya apa yang bisa mereka lakukan nanti kalau kita telah meninggal dunia. Kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman min al-Qur'an li ahliha. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Saya mak bapak masih ada, cuma kakek nenek sudah tak ada dua-duanya. Saya senang menghatamkan Quran untuk kakek nenek saya. Bapak Ibu silakan ATM saja, amati, tiru, modifikasi. Misalnya dalam setahun saya menghatamkan Quran untuk kakek nenek saya setahun 2 kali misalnya, saat liburan semester mahasiswa biasanya. Caranya adalah kalau mau khatam Quran, saya khatamkan dalam 1 bulan. Kalau mau khatamkan dalam 1 bulan, caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu ada 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. 1 bulan hatam. Nanti sebelum baca Quran doakan, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kubur atu saya. Lapanglah kuburan orang tua saya. Lapanglah kuburan suami saya. Lapanglah kuburan anak saya. Nah, itu didoakan. Khatamkan Quran untuk orang yang meninggal. Tidak harus 1 bulan. Khatamkan dalam 6 bulan boleh. Baca setengah halaman setiap habis sholat. Atau 1 tahun khatamkan Quran untuk mereka sehari 5 ayat. 1 tahun khatam. Atau kalau sehari 5 ayat berarti setiap habis sholat 1 ayat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Ya Allah, saya baca Alif Lam Mim. Dengan Alif Lam Mim ini lapang kuburan makku, ringan siksa kubur makku. Irit-irit, nggak apa-apa lah ya. Berarti sehari 5 ayat, 1 tahun hatam. Kalau mau khatam dalam 1 bulan, 2 lembar setiap habis sholat, khatamkan untuk orang yang meninggal. Masya Allah. Yang kedua, fa'ilam yastati, kalau tidak bisa kirimkan Quran sampai hatam, yang kedua baca jantungnya Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama karena dia jantungnya Al-Quran memang. Yang kedua, man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, faka'annama khataman, pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Jadi baca Yasin itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah baca Yasin terus, ayat lain tidak dibaca sampai kita pun meninggal. Itu baru masalah. Nah, baca Yasin di malam Jumat tidak masalah. Tapi baca Yasin di malam Jumat itu bukan untuk mengusir hantu, bukan. Bukan Jumat Kliwon, bukan. Kenapa? Karena wafi yaumil Jum'ah, di hari Jumat, yang dulunal malaikah, malaikat turun melipat gandakan pahala, menjawab semua doa. Itu sebab banyak orang baca Yasin di malam Jumat. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib.
Kamis maghrib itu dari Jumat sampai Jumat maghrib. Ini maghrib ini udah satu Muharram. Ini maghrib ini udah satu Muharram. Maka tadi Bapak Ibu harusnya membaca doa akhir tahun setelah Muharram. Maghrib ini baca doa awal tahun, atau nantilah mau tidur baca doa awal tahun. Ini udah satu Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah maghrib. Kamis maghrib itu sudah maghrib. Kamis maghrib itu sudah Jumat. Jadi baca Yasin boleh di hari apa saja, tetapi usahakan di hari Jumat lah. Hari Jumat itu terhitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Satu, kirimkan Quran sampai hatam untuk orang meninggal. Yang kedua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, kalau tidak bisa juga kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Tidak bisa kirimkan Quran sampai hatam untuk orang meninggal, lakukan yang kedua, kirim Yasin. Tak bisa kirim Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Tak bisa kirimkan Al-Fatihah, kita jangan meninggal lagi, pelit betul itu. Jadi nanti sampai rumah bilang sama anaknya, Bapak Ibu, mak mendengar ceramah dari ustazah. Satu, kalau mak meninggal, kamu kirimkan Quran sampai hatam. Kalau tidak bisa, kamu kirimkan Yasin. Kalau tidak bisa, kamu kirimkan Al-Fatihah. Coba bayangkan Bapak Ibu meninggal, tapi anaknya paham agama. Setiap saat dia khatamkan Quran buat kita. Setiap malam Jumat dia kirimkan Yasin. Setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah. Tidak ada orang takut mati, Pak. Yang masalahnya takut mati itu amal pas-pasan, cukup makan. Yang mendoakan tak jelas orangnya. Yang keempat yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal, nomor 4, perbanyak mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah berbuat kebaikan, dan kebaikan itu kita jadikan sebagai penghubung untuk agar doa kita diijabah. Contoh wasilah. Ya Allah, ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Itu wasilah. Ya Allah, ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah siksa kubur atuk saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini diangkatlah dosa orang tua saya. Itu namanya wasilah. Pokoknya wasilah itu adalah melakukan kebaikan dan mendoakan agar kebaikan itu untuk orang yang meninggal dunia. Tenang saja, orang yang melakukan wasilah tidak akan mengurangi dosanya sedikit pun. Dia dapat pahala, tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Dia dapat pahala, orang yang dia doakan juga dapat pahala. Makanya Bapak Ibu pernah ya lihat Quran Yasin yang ada foto orang di depannya, atau ada nama orang di depannya. Ini Yasin depan saya nih ya. Ini kan ada foto orang di depannya nih Bapak Ibu. Ini ada jemaah yang ngomong ke saya macam nih. Ini bapak-bapak, ustazah, iya, bilanglah sama jemaah ustazah tuh, ini syirik nih ustazah. Syirik gimana Pak? Masa di Quran Yasin ada foto orang di depannya? Saya bilang, duduk dulu Pak. Nggak ada duduk dulu Zah. Pokoknya ini syirik Zah. Duduk dulu Pak. Nggak ada dong. Kalau pokoknya terserah Bapak lagi Pak. Ini fenomena kalau ada pokoknya itu susah kita. Dia fenomena bapak-bapak tuh gitu Bu. Kecuali bapak-bapak di masjid ini. Baik-baik nih. Amin. Saya dakwah udah 19 tahun Bapak Ibu. Habis subuh menjelang syuruk, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya paling banyak ibu-ibu. Jam 10 saya ceramah ibu-ibu. Jam 2 saya ceramah ibu-ibu. Habis asar ibu-ibu. Maghrib menjelang isya bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya bapak-bapaknya dikit. Kalau ini rame nih, bapaknya baik-baik nih. Ya
kalian. Cuma bapak-bapak itu dia sedikit dia mengaji, sekali dapat pengajian langsung pokoknya. Itu biasanya Pak. Bukan bapak-bapak di sini Pak, ini sini baik-baik. Walaupun agak ragu sedikit, enggak ya. Pokoknya ini syirik saja. Masa ada foto orang di depannya? Saya bilang Pak, itu enggak syirik Pak. Ada orang meninggal. Lalu orang meninggal itu meninggalkan harta. Lalu anaknya soleh. Dia ambil uang bapaknya. Atau dia ambil uang dia. Dia cetak Quran Yasin. Lalu taruhnya foto bapaknya di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ayahanda kami fulan bin fulan. Lahir sekian, meninggal sekian. Mohon doa. Lalu dia bagikan Quran itu kepada orang banyak. Apa makna? Dia berharap Bapak Ibu, ketika kita baca Yasin ini, kita wasilahkan, kita doakan untuk bapaknya meninggal itu. Itu maksudnya. Jadi kalau nengok Quran Yasin yang ada foto orang di depannya, jangan ditengok-tengok aja. Dia tidak seperti itu. Doakan untuk dia. Jadi dia berharap wasilah. Itu ya. Itulah namanya wasilah. Wasilah itu adalah kebaikan kita wakaf untuk orang tua, itu wasilah. Ya pokoknya kalau berbuat baik doakan untuk orang tua yang meninggal. Misalnya masukkan kotak amal. Ada kotak amal lewat misalnya kan. Jangan dilempar-lempar aja uang tuh. Ini uang sampai salto ya. Ditaruh pelan-pelan. Ya Allah, saya sedekah 2.000. 2.000? Saya sedekah 5.000 ya Allah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya. Itu wasilah. Pokoknya wasilah itu adalah melakukan kebaikan untuk orang yang meninggal. Sebagai tambahan, wasilah ini bukan hanya untuk orang yang meninggal, tapi wasilah ini bisa untuk hal apapun supaya doa kita diijabah. Contoh, Bapak Ibu pernah nggak waktu kecil ketulangan, lalu orang tua Bapak Ibu bilang apa? Ambil nasi, gulung-gulung, baca sholawat, telan. Sholawat itu wasilah. Dengan sholawat ini turunlah si tulang itu. Itu maksudnya. Nah, wasilah itu bisa dilakukan misalnya suami nggak sembuh-sembuh. Wasilah, pergi ke panti yatim sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini sembuhlah suami saya. Anak mau ujian, ya Allah, saya zikir. Dengan zikir ini luluslah anak saya ujian. Nah itu namanya wasilah. Misalnya dalam hal yang sederhana. Misalnya kalau kajian saya lagi full jauh-jauh, itu kalau udah macet, waduh, saya takut karena telat satu, telat yang lain. Saat macet itu sedekah. Ya, karena ada aja tuh orang yang mau kita sedekahi di jalan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah aktivitas saya hari ini misalnya. Jadi wasilah itu itulah dia. Jadi sebenarnya adalah melakukan kebaikan dan mendoakan untuk orang yang meninggal. Oke? Satu, kirimkan Quran sampai hatam untuk orang meninggal. Yang kedua, kirimkan ya Yasin. Yang ketiga Alfa. Yang keempat wasi. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita yang meninggal? Perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Maaf. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Maaf. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu, ditengok oleh Abu Bakar dari belakang. Lalu Abu Bakar kipo dan penasaran. Ya Rasul, madza ta'mal? Kau sedang apa? Apa kata Rasul? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Lalu Abu Bakar nanya lagi, ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan sampah atau apapun yang ada di kuburan itu meringankan siksa. Yang dibersihkan ilalang bukan diangkat rumput, tapi ilalang.
Kemudian Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka adat Indonesia tak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, ringan siksanya. Kita siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Maka usahakan kuburan itu jangan dikasih atap, karena setiap air hujan yang jatuh mayat takkan disiksa sampai air itu kering. Lalu kemudian Rasul mengambil pelepah, Rasul tanam. Ngapain ya Muhammad? Ingin memberikan kesejukan bagi ahli kubur. Jadi harusnya Bapak Ibu ke kuburan itu sering, bersihkan kuburannya, ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Sampaikan kajian ini kepada anaknya. Nah, kalau mak nanti meninggal, 1, kamu kirimkan Quran sampai hatam. 2, kamu kirimkan Yasin. 3, kamu kirimkan Al-Fatihah. 4, kamu setiap berbuat baik, doakan pahalanya untuk mak. Yang kelima, kunjungi makam makna. Ini kadang-kadang ziarah ke kuburan sekali setahun. Pas nyampe udah bertambah personil kuburannya. Lupa mana ada kuburan mak gue ya. Sampai hilang-hilangnya udah setinggi atap masjid. Nauzubillah. Maka pergilah. Ini mumpung Muharram Bapak Ibu. Ya, kita pergilah ziarah. Ustazah, katanya wanita tidak boleh ziarah. Nah, itu kan udah selesai. Bolehkah wanita ziarah kubur? Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadruha. Dulu memang aku larang wanita ziarah kubur ala fadruha. Sekarang aku izinkan. Jadi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh. Sebentar, saya sederhanakan. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh. Nasah wal mansuh, hadis yang lama terhapus dengan hadis yang baru. Dulu Rasul memang pernah melarang wanita ziarah kubur. Karena wanita ini kalau di kuburan dia meraung-raung, dia menganggap kematian adalah musibah. Tapi kemudian umat Islam makin cerdas, maka Rasul bersabda seperti hadis yang saya bacakan tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadhuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi hadis yang lama terhapus dengan hadis yang baru. Ini namanya dalam ilmu hadis ilmu nasah wal mansuh hadis. Jadi kalau ada yang bilang wanita tidak boleh ziarah, itu berarti hadisnya yang dia pakai yang sudah out of date. Hadis yang update-nya ada. Itu dalam ilmu nasah wal mansuh hadis. Bagaimana cara ziarah? Pertama, dari rumah kita usahakan mengambil wudhu dulu, sunnah. Yang kedua, berpakaian yang sederhana. Jadi khusus ibu-ibu, ziarah jangan banyak-banyak kali pakaian cantik-cantik, pakai wangi-wangi, berdandan pula. Terkejut orang ahli kubur tu nanti. Ya. Jadi yang sederhana sajalah. Kemudian masuk, ucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Waktu masuk ke kuburannya, kemudian lakukan amalan di dalam kuburan itu yang tadi saya sebutkan, serta doakan. Pakai bahasa Indonesia saja boleh, pakai bahasa kita juga boleh. Yang dilarang dalam kuburan adalah suka ngajak ahli kubur itu ngobrol. Itu yang tidak dianjurkan. Ma, aku datang, ma. Saya ngajak mak saya ziarah. Saya lagi sibuk membersihkan, mendoakan, datang suara sayup-sayup. Wih, saya tengok rupanya mak saya. Dia ziarah kan, saya ajak ke makam nenek saya. Mak ngomong apa barusan mak? Mak ngomong sama ibu, sama mama dia. Ya, bu, saya datang nih bu sama cucu bu. Nanti bilang sama nenek. Iya, hati-hati ya. Kan gak jawab. Ini itu yang tidak boleh ya. Doakan sajalah. Jangan banyak-banyak ngobrol kayak gitu ya. Dan jangan juga banyak berharap. Ustazah nanti kalau kita di ziarah, tahu nggak dia kita ziarah? Kenal nggak dia sama kita? Ditengoknya nggak kita? Nggak usah dipikir, saya juga tak tahu jawabannya. Belum pernah saya mengalaminya lagi. Jadi tidak ada dalilnya, nggak usah dipikir-pikirkan.
Jamaah saya itu banyak yang ngaku ke saya, Ustazah, saya punya mak saya itu punya suami. Ya iyalah punya suami. Jadi bapak saya itu dimakamkan di Medan, Zah. Kami di Pekanbaru saja. Jadi mak saya itu berpesan, kalau mak saya meninggal, dia pengen dimakamkan di kuburan samping kuburan bapak saya. Berarti dia pengen dimakamkan di Medan. Itu biasanya saya tanya, di Medan ada siapa bu? Nggak ada Zah, kami semuanya anak-anak di Pekanbaru. Saya bilang, kuburkan di Pekanbaru saja. Bilang sama maknya, di Pekanbaru aja lah mak, karena di Pekanbaru ada kami yang mau yang berziarah. Ustaz, dia tetap mau di Medan Ustazah. Nggak ada juga manfaatnya kuburan bergandeng dengan suami, nggak akan reunian. Kalau makanya dia, itulah bang, ada. Jadi nanti dirawat. Nah, kuburkan mak di makam yang dekat dengan kalian supaya diziarahi. Gitu ceritanya. Satu poin lagi Bapak Ibu, 3 menit lagi sudah azan. Tadi kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak wasilah, kemudian ziaratul kubur. Ya, yang keenam Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, sampaikan kepada anak-anaknya, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Kalau bapak ibu meninggal, kalau ibu meninggal, bukan bapak yang jadi imam harusnya, tapi anak laki-laki lah yang jadi imam. Karena yang mustajab itu bukan doa suami yang soleh, tapi doa anak yang soleh. Maka sampaikan kepada anaknya apapun posisi anaknya sekarang. Mau dia lagi sekolah, mau dia lagi di kampus, mau dia manajer, mau dia PNS, apapun profesinya, bilang sama dia, belajarlah nak memandikan, mengkafani jenazah. Tidak ada cara lain. Karena Bapak Ibu maaf, di dunia ini tidak bisa kita mengharapkan anak itu susah. Walaupun ada yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa. Cobalah kita besarkan anak kita yang laki-laki S1, S2, S3, S cendol, belum lagi balas budi, dia udah nikah dengan perempuan lain. Betul Pak ya? Nah, kita besarkan anak kita yang perempuan S1, S2, S3, belum lagi balas budi, udah dilarikan dia dengan suaminya. Yang ada cucu pula dititipnya ke kita. Bayangkan Pak. Ada apa-apa, ngasuh cucu nggak apa-apa. Tapi ini bukti di dunia ini susah mengharapkan anak. Maka saat kapan kita harapkan anak? Saat kita meninggal. Dia yang mendoakan kita. Dia kirimkan Quran sampai hatam, Yasin, Al-Fatihah. Setiap berbuat baik dia doakan kita. Setiap ziarah dia kunjungi kita. Dan dialah yang memandikan kita. Kan gitu. Saya ini Bapak Ibu, sampai sekarang jemaah itu masih menganggap saya muda. Tak tahu kenapa. Padahal saya dakwah udah 19 tahun. Selama 19 tahun ini saya mengalami betul kesulitan Bapak Ibu. Jemaah ini kan dia menganggap Ustazah Nela ini bisa semua. Orang kesurupan saya juga dipanggil Bapak Ibu. Ya, saya pernah kesurupan tuh yang masuk itu jin non muslim Bapak Ibu. Dia minta ambilkan Injil ya. Ayo nak ada jin. Orang kesurupan saya juga dipanggil. Orang bertengkar suami istri saya juga dipanggil. Orang berantu-antu anak beranak saya juga dipanggil. Pembagian warisan saya juga dipanggil. Orang meninggal saya juga dipanggil. Dia makan siang tak pernah dipanggil ustazahnya. Itu masalahnya Pak. Jadi ya Allah Pak, saya kalau memandikan jenazah itu Pak, yang saya khawatir itu bukan orang meninggalnya Pak, tapi anaknya. Kadang-kadang ada anak 9, nggak bisa Pak, cuma bisa melipat tangan aja menangis Pak. Ya padahal harusnya yang mendoakan itu adalah, yang memandikan itu adalah anaknya. Maka kalau bisa, entahlah di sini udah ada atau tidak, siapapun ustadznya, buatlah untuk remaja pelatihan memandikan, mengkafani jenazah untuk remaja. Untuk remaja. Kalau untuk ibu-ibu, semangat ibu-ibu. Ya, karena ibu-ibu ini gampang mengumpulnya Pak.
Saya kalau ceramah di kalangan ibu-ibu, belum saya ngomong lagi dia udah menangguh. Saking ibu-ibu itu gampang ya. Belum saya ngomong lagi dia menangguh. Tapi kalau remaja itu susah, mengumpulkannya aja Pak ya. Cuman kalau pelatihan memandikan jenazah untuk ibu-ibu, masalahnya orang tua mereka sudah meninggal. Kan itu ceritanya. Ujung-ujungnya dia saling berkawan aja lagi. Woi, kita udah belajar ya. Nanti kalau aku meninggal kau yang mandikan ya. Berkawan aja lagi. Nanti kalau aku meninggal kau yang mandikan ya. Kau yang meninggal kamu yang memandikan ya. Ujung-ujungnya itu bercanda ya. Aku cubit kau nanti ya. Saya mendengarkan itu. Cuman kalau untuk anak muda itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ya, sangat bermanfaat. Dia bisa. Cuma kalau ibu-ibu sudah sering saya bimbing, masalahnya pula gini Bu, udah paham Bu, bulan depan ketemu lagi. Udah ngerti cara memandikan jenazah, sudah praktek, belum Kenapa belum praktek? Kenapa ada orang meninggal? Ada saja. Itu kenapa tak praktek? Tengok orang meninggal itu takut kamu saja. Itulah masalahnya kalau ibu-ibu ya. Jadi ayo sama-sama semoga keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kalau ada orang meninggal, ajak anaknya menengok takziah, ajak anaknya ke kuburan, ajak anaknya takziah supaya dia berani itu melihat jenazah. Ini usia 40 tahun, kalau jenazah terbujur banyak yang dia di luar. Kenapa tidak masuk? Ada mayat 40 tahun umurnya, aja bayangkan. Karena tidak terbiasa. Semoga tidak di anak, dapat di cucu. Amin. Orang-orang yang pandai memandikan, mengkafani jenazah dan berbakti untuk kita. Demikian, pas banget waktunya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.